Berarti kalau udah bisa MQTT, komunikasi antar dua PLC itu sangat mudah ya dengan internet ya? Satu blok ini bisa untuk beberapa data. Rockwell ini punya konsep terbuka untuk semua. Next, yang tadi Pak Panji cerita tuh yang analitik ya? Analitik. Kita mulai yang apa nih cara implementasinya gimana nih Pak? Nah, dokternya automation device. Oh, FT Analytic device. Oke. Jadi ini dokternya smart device lah ya. Ya, dokternya smart device. Apapun smart device-nya termasuk PLC, inverter, logger segala macam. Betul. Yang penting Ethernet. Saat ini Ethernet, cuman kedepannya akan lebih bertambah komunikasi. Berarti analitik ini beda dengan SCADA ya? Beda, Pak. Beda dengan SCADA. Betul. Jadi kalaupun di sistem sudah ada PLC-nya, sudah ada SCADA-nya, sudah ada inverternya, kita pasang analitik di hardware ini ya, pasang analitik nggak akan ganggu sistem yang ada. Nggak akan. Atau malah itu menunjang sistem yang sudah ada sekarang. Betul, malah menunjang. Tadi kan tujuannya si dokternya device FTAD ini, saya bilang FTAD. Ini untuk membantu maintenance ataupun engineering dalam hal meningkatkan MTTR, time to repair. Time to repair MTTR. Jadi maintenance-nya benar-benar prediktif gitu. Ya, kalau gitu bisa kan, belum terjadi kerusakan ya dilakukan scheduling dan lain-lain. Termasuknya problem kok. Ya, komunikasi. Namun kalau untuk network itu sendiri, kita ada software khususnya juga untuk analisis networknya. Oh, jadi itu hanya untuk ke device-nya, Pak. Untuk device-nya toh. Cuman kalau misalkan device-nya rusak gara-gara network tidak sambung. Oh, maksudnya sambung lepas. Nah, itu nanti ada notifikasinya di sana. Oh, bukan networknya lain lagi ceritanya. Beda lagi, karena kalau network, kita bicara network bukan hanya device, tapi ada namanya switch, router, perangkat network lainnya. Itu dianalisa. Kayak misalkan kalau network kan bukan hanya output, apakah terjadi rugi, apakah ada IP dan lain-lain. Software Rockwell punya juga. Namanya apa? Factory Talk Network Manager. Jadi semua Factory Talk. Gitu. Berarti ada untuk device. Dan dokter untuk network device. Nah, dari FT Analytic Device ini kalau diterbangkan ke cloud, data-datanya caranya gimana? Apakah kalau Rockwell yaitu karena kita udah ready di cloud juga, di bawahnya Analytic Device, dan di atasnya tadi Factory Talk Rockwell. Oke. Di analisanya lebih dalam, karena kalau device ini terbatas storage-nya, Pak. Oh, storage-nya terbatas. Itu ada historian maksudnya di dalam atau hanya storage database saja? Storage database dia. Oke. Historinya nggak begitu banyak timbang yang ada di cloud. Sampai berapa lama itu data yang dianalitik dengan dia? Kalau harus cek dataset. Saya lupa. Tapi yang penting itu bisa dianalitik ya. Nah, terus kalau alat ini open juga atau bisa ditarik oleh misalnya di factory sudah punya sistem sendiri. Misalnya dia udah punya CMMS, software maintenance atau apa. Kalau mau diintegrasikan gimana caranya? Nah, seperti saya bilang, jadi Rockwell ini memang open protocol. Jadi mau diintegrasikan. Jadi kita sediakan dan sudah bikin gateway-nya juga di situ. Oh, ada gateway di dalam. Betul, untuk beberapa CMMS protokol. HTTP. Oke. Tapi common lah ya. Common. Orang-orang IT mungkin kalau dikasih protokol itu kayak web server, itu sudah bisa baca. Nggak harus pakai kotak Rockwell lagi di atas. Jadi Rockwell ini benar-benar open di device,
orang, sampai ke SCADA bisa diambil orang, yang dokternya device juga bisa diambil sehingga bisa diintegrasikan dengan segala sistem yang ada. Mana akan lebih mudah benefitnya. Secara benefit karena Rockwell ini ya platformnya komplit dan kita sudah sediakan template-nya untuk memudahkan, secara akan lebih mudah semuanya Rockwell. Oh, oke. Ini kalau teman-teman pada tanya, ya Tizen mau tanya kira-kira kalau mau belajar kapan gitu bisa, atau gimana caranya untuk belajar ini? Harus gimana tuh? Apakah mahasiswa bisa atau harus orang pabrik minta request gitu segala macam, atau gimana gitu? Apa mungkin kita ngobrol dengan asosiasi ngadain untuk para mahasiswa gitu loh biar representatif, atau gimana caranya tuh? Jadi selama ini programnya Rockwell ini memang kalau untuk mahasiswa ya, mahasiswa masih kurang gencar sih Pak, dibanding dengan kompetitor lain. Oke. Sekarang ada Pak Fanzi di sini. Kira-kira gimana caranya kalau mahasiswa itu kontak kemana dan gimana caranya belajar? Ya mungkin bisa kontak IOTOP juga. Sehingga nanti Pak Idam bisa berkoordinir, karena untuk saat ini program kita untuk sistem integrator Pak. Oke, sistem integrator kita ada yang offline training, kemudian ada yang online training. Untuk mesin maker juga sama. Kalau untuk end user juga ada programnya. Itu dengan webinar bisa ya di training? Bisa. Oh bisa. Ya mungkin Tizen nanti begitu video ini kita up ke YouTube, kalau requestnya banyak nanti kita adain bisa ya, kita adain webinarnya. Tergantung request teman-teman lah ya. Nanti ayo TikTok atau Asosiasi Otomasi Indonesia yang akan mengkoordinir sistem itu. Selain fungsi-fungsi tadi Pak, kira-kira implementasi yang sudah jalan menggunakan kita bilang dokternya, controller itu atau device itu sudah terinstall di mana? Ya, di Indonesia memang customer yang aware akan hal ini belum banyak Pak. Oh belum banyak. Itu belum banyak karena belum teredukasi atau memang harganya mahal? Pertama belum teredukasi. Karena kalau secara harganya, ya kita banding dengan downstream. Oke, nggak sebanding. Maksudnya downtime setahun udah BEP gitu ya? Ya, atau downtime hanya beberapa jam juga udah BEP gitu. Okay. Ketimbang misalkan kalau kita hitung 1 jam produksi berapa? Terus mesin downtime. Itu dikasih berapa? Ini bagus produknya. Harganya jadi ribuan dolar. Ya maksudnya produknya bagus tapi nggak banyak orang yang pakai, atau memang kurang sosialisasi? Kurang. Kita butuh di sini juga untuk sosialisasikan. Oke, nggak apa-apa Pak. Kita judulnya Ayo TikTok larinya ke automation juga larinya. Betul. Jadi secara di Indonesia udah ada beberapa, saya nggak berani sebutkan namanya, cuma pabrik makanan Pak. Beberapa pabrik makanan sudah. Untuk mesin apa tuh Pak? Mesinnya various mesin Pak, masih untuk packaging, untuk proses dan lain-lain. Karena yang kita ukurkan tadi, yang kita analisa adalah healthy device-nya. Berarti healthy device ini, kita bilang dokternya, controllernya smart device. Ini satu alat bisa untuk semua mesin yang ada di, atau ada batasannya? Satu device ini batasannya adalah 100 aset. 100 aset berarti controller itu satu, inverter itu satu. Inverter satu, I/O pun hitung satu. Modul I/O. Jadi kan kalau di PLC kan ada CPU, ada I/O, IDO, jadi konsep dokter itu adalah walaupun dia satu rangkaian PLC dengan I/O-nya, satu modul itu satu aset. Bisa sampai 100 aset. Ya, ketika lebih dari 100 aset, apa modul ininya? Jadi license-nya itu berdasarkan itu Pak, aset. Berdasarkan aset, bukan berdasarkan mesin ya? Bukan berdasarkan mesin. Karena yang di analisa adalah aset LT. Aset LT. Jadi kalau modul input, digital input, modulnya sehat atau enggak? Komunikasi ke prosesornya gimana? Betul. Komunikasi I/O ininya apakah tegangannya diterima bagus atau enggak gitu. Menarik ya. Formatter dihitung satu, inverter dihitung satu, touch panel dihitung itu. Pokoknya semua smart device dihitung satu, kecuali CPU dia per modul. Kalau 100 device. Ataupun remote I/O
Kita dapat tahu ada adapter, terus ada modul audio-nya, itu dia. Hitung satu-satu. Satu-satu. Tapi kita bisa pilih nanti yang prioritas kita yang mana. Iya, iya. Iya, artinya kalau 100 nggak bisa satu line mesin ya, walaupun dia punya 7 atau 8 mesin ya. Ya, jadi kayak kemarin yaitu salah satu perusahaan makanan, satu line-nya itu ada sekitar 200 aset, Pak. 200 aset satu line mesin. Betul. Nah, Nah, maka mereka pasang satu line itu 2, Pak. 2. Ya. 2 ini maksudnya satu alat di extend gitu ya. Karena Enggak, dia atau dibikin bentuknya 2. kotak. Nah, Ini hanya kotak sih seperti panel, Oke, di rail pin seperti rail. itu. nah, Kayak colok Ethernet sudah. udah. Karena ini alatnya ini nggak perlu dikonfigurasi, jadi zero konfigurasi. Oke. Gitu. Yang penting network segmennya sama, colok langsung auto detect. Berarti dia harus punya protokol Ethernet IP intinya saat ini Betul. ya. Belum ada protokol yang lain, maksudnya Siemens segala macam belum. Siemens Profinet belum. Belum. Jadi Sekarang kedepannya Ethernet IP sama Modbus TCP udah. belum. Baru yang Ethernet Ethernet IP. IP saja. Oke. Ini kan kayak banyak sensor-sensor kayak contoh misalkan saucer, Ya, itu sudah ada sudah ada yang Ethernet IP. Ethernet IP. Itu dianggap Bisa. satu aset ya. Satu aset. Ataupun device-device sensor-sensor yang memang sudah port ada protokol. Tapi device-device itu sendiri kan selama ini kan sudah connect ke jaringannya PLC kan. Ya. Contohnya ada PLC, Betul. kemudian ada inverter. Inverter ini udah naiknya ke PLC. Betul. Kalau dia nggak Ethernet, berarti nggak bisa langsung direct nggak bisa. Dia harus Ethernet masuk ke jaringan LAN-nya. Berarti satu alat ini dibaca oleh 2, satu oleh CPU, dan satu lagi dibaca oleh si dokternya. Betul. Itu tidak ganggu performance-nya. Karena itu hanya ngerit doang. Si dokter ini kalau ke cloud, ini nggak Pak? Konsepnya itu dia udah ready to cloud. Ready to cloud itu ada database-nya atau web service gitu ya? Ya, ada web service. Atau ada API JSON-nya di Betul, situ ada ya? API. Oh, bukan MQTT ya? Bukan MQTT. Jadi nggak apa namanya? MQTT itu untuk device kali ya? Ya, Oke. Di Rockwell MQTT hanya dipakai untuk device. Ini sudah di atas SCADA ya? ya, Apa udah ya? di atas kadar. Ada PLC, ada SCADA nih di atasnya. Di atas. Kalau loggernya Pak udah ada di situ juga yang terbatas tadi. Nah, kalau di extend, Jadi extend harus ke cloud tadi, Pak. oh ke cloud lagi untuk Ya, di ataupun tadi shipper. ke premise, tapi ditambahkan yang innovation suite. Renovation suite. Ya. Kalau mau lebih banyak logger. Lebih banyak loggernya. Menarik. Jadi sekarang device-device yang disupport oleh Rockwell semua sudah ready IoT. Sekarang sudah punya brand device atau dokternya para device. Ya Pak Wanzi, kita ya artificial intelligence itu berarti mirip-mirip dengan dokter, cuman dia lebih bakal sakitnya kapan atau Ya, sakitnya bakal berhentinya kapan gitu ya. Kapan cutinya nih? Apa cutinya? Learningnya itu tadi yang edge itu hanya simple yang Python doang.